Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadan sahran mubarakan wa rahmatan linnasi wa syukuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduna wa la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita dan menuntun kita pada agama Islam dan menjadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh barokah dan rahmat bagi manusia. Semoga doa, keselamatan dan keberkahan senantiasa tercurah pada pemimpin para utusan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah Sabila rahimakumullah. Baiklah, untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan tausiah dengan tema Ramadan sebagai bulan berbagi dan menginspirasi. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti. Begitu banyak kebiasaan baik yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan juga oleh banyak orang. Salah satunya adalah berbagi. Bisa berbagi takjil, berbagi iftar atau berbuka, hingga berbagi sembako bagi tetangga yang membutuhkan. Ramadan memang selalu menginspirasi. Rasa senang senantiasa kita rasakan ketika sebagian orang peduli dengan orang lain. Dan situasi di bulan Ramadan saat ini adalah masa yang sangat tepat untuk memperkuat kebaikan yang sudah kita lakukan. Kemudian menambah perhatian yang sudah dikerjakan. Perasaan kita akan menjadi sedih jika masih ada tetangga kita yang kekurangan makanan. Sementara sebagian kita begitu kebingungan memilih menu berbuka puasa. Sahabat Sabila rahimakumullah, Ramadan bisa menjadi momen inspirasi bagi setiap orang. Hadirnya Ramadan memudahkan kita berbagi dengan apa yang kita miliki. Bahkan dengan keterbatasan sekalipun, kita bisa tetap berbagi untuk orang lain. Kita bangun rasa bahagia ketika melihat orang senang dan antusias menerima takjil yang diberikan. Hadirkan terus rasa bahagia kita melihat semangat itu. Semangat berbagi dengan sepenuh rasa cinta. Apabila situasi tersebut semakin kuat hadir di Ramadan ini, tentu akan semakin menambah kepedulian kita kepada banyak orang. Dan kepedulian tersebut akan membuat banyak orang bisa terbantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Saba ayat 39 yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Sahabat Sabila yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sederhana sebuah kisah berikut. Ketika ada misalkan seorang penjual kerupuk keliling yang mampir di sebuah warung tenda pecel lele. Ia bertanya kepada si penjual, apakah ada tempe dan telur? Kemudian si penjual mengatakan, iya ada. Kemudian tampak si penjual kerupuk itu dagangannya masih banyak. Dan dengan raut wajah kelelahan sambil menghela nafas karena sepertinya masih sedikit kerupuk yang laku. Tak lama kemudian datang seorang pembeli ke warung pecel lele tersebut dan memesan sebungkus pecel lele. Ia kemudian membayar makanannya sambil berkata kepada si penjual, "Bapaknya yang itu ya sekalian, tolong dibuatkan," sambil mengarahkan jempolnya ke penjual kerupuk. Maka penjual kerupuk menunjukkan ekspresi senangnya
dan dia mengatakan rasa terima kasihnya. Masya Allah, rasanya begitu bahagia melihat momen seperti itu. Pembeli dan penjual pecel lele serta penjual kerupuk, mereka tidak saling mengenal. Namun berbuat baik tidak perlu berpikir lama. Hanya sesederhana itu saja. Sederhana sekali. Sahabat Sabila, banyak orang yang berpikir mau memberi harus berpikir lama. Padahal tinggal memilih iya atau tidak. Maka urusan selesai dengan pilihan itu. Jika pilihan kita masih saja menggantung atau tertunda, maka hal ini tentu akan menjadi beban dan kepikiran terus. Nah, sementara saat yang lain selesai, kita masih saja berpikir. Maka ingatlah, sebetulnya baiknya kita itu adalah untuk kita juga. Dan begitu pula buruknya kita itu sebenarnya adalah untuk kita juga. Maka jadikanlah Ramadan itu untuk melatih kita lebih bersemangat dan cepat dalam berbuat serta berbagi kebaikan untuk orang lain. Subhanallah. Berikutnya, dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini jelas bahwa tujuan sebenarnya dari perintah puasa itu sebagaimana firman Allah tadi itu adalah agar kamu bertakwa, begitu. Nah, di sini sekali lagi mohon diingatkan ya, kita semua harus ingat bahwa puasa yang diperintahkan untuk kita jalani itu bukan hanya sekedar berhenti makan, minum dan berjima saja. Kemenangan yang diraih dalam puasa itu bukan hanya kemenangan karena berhasil menahan rasa lapar dan haus selama sebulan penuh, atau berhasil melawan hawa nafsu indrawi saja. Akan tetapi, kemenangan itu didapat kalau sesuai Ramadan kita mampu dan berhasil keluar menjadi manusia yang baru. Maksud saya, seusai Ramadan itu kita mampu dan berhasil keluar menjadi manusia baru yang sesuai dengan tujuan diperintahkannya puasa, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang secara kasat mata itu akan terlihat dari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang tawadu, santun, dermawan, dan lemah lembut. Ya. Nah, maka di sini Ramadan itu sangat menginspirasi kita, ya, memicu semangat kita untuk meraih ketakwaan, menjadi muslim-muslim yang bertakwa, makhluk-makhluk Allah yang bertakwa, ya, yang mulia, ya, karena kemuliaan itu hanya akan diraih dengan ketakwaan, gitu ya. Maka tadi sifat-sifat yang muncul secara kasat mata dari ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah tawadu, kemudian santun, dermawan, dan lemah lembut. Jika dia seorang pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang adil, amanah, tidak menzolimi orang-orang yang dipimpinnya dengan jabatan tinggi yang disandang. Dia tidak menyalahgunakan jabatannya. Dia tidak sombong dengan kelebihan rezeki yang dimiliki. Dan dia akan menjadi seorang dermawan, tidak bakhil dan kikir. Dengan ilmu yang tinggi dia tidak takabur dan juga tidak merendahkan orang lain. Kemudian jika dia miskin atau kurang beruntung, maka dia akan ikhlas. Dia akan ridho dan bersabar dengan keadaannya. Dia tidak hasad atau dengki atas apa yang dianugerahkan kepada orang lain. Pendek kata, ia akan menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain. Kepergiannya dinanti dan dirindukan. Kehadirannya menenteramkan dan memberi kesejukan ke sekitarnya. Karena itu, sekali lagi,
Ramadan ini dengan semangat kita untuk berbagi, semangat kita untuk meraih inspirasi, meraih ketakwaan, derajat ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan kembali niat kita dalam menjalani puasa di bulan Ramadan ini untuk benar-benar memanfaatkan berbagai keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci ini agar bisa keluar sebagai pemenang di akhir Ramadan nanti, insya Allah. Barakallahu fikum. Salam sehat dan sukses selalu. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.